Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah singkat Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober oleh bangsa Indonesia. Sebelum ditetapkan sebagai peringatan tahunan, Sumpah Pemuda mempunyai sejarah yang panjang, yaitu diantaranya Sumpah Pemuda yang digagas kelompok Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI. Dalam kondisi tersebut, para pemuda dari kelompok pelajar di Indonesia sepakat untuk mendirikan organisasi bernama Indonesia Student Bond atau PPPI pada tahun 1926. Kelompok PPPI ini terdiri dari para pemuda terpelajar yang menempuh pendidikan di Stovia Technische Hogeschool de Bandung atau disingkat THS dan Rechtshogeschool de Batavia atau disingkat RHS. Mereka semua mempunyai visi dan misi sama, bahwa kawanan penjajah yang mengekang Indonesia bisa disingkirkan dengan kekuatan serta persatuan semangat pemuda bangsa. Yang pertama adalah Kongres Pemuda Pertama pada tanggal 30 April hingga tanggal 20 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda mulai gelar, yaitu pertemuan kelompok para pemuda Indonesia dalam skala nasional. Pertemuan tersebut disebut sebagai Kongres Pemuda I dan berlangsung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut untuk membahas strategi serta menyampaikan gagasan terkait cara membebaskan diri dari penjajah. Tak hanya itu, para pemuda ini turut mempertimbangkan banyak hal, mulai dari peran perempuan dalam merebut kemerdekaan, agama, hingga bahasa persatuan bagi Indonesia. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda Kedua, masih tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda I, hasil pertemuan tersebut masih belum menentukan titik terang untuk bisa lepas dari genggaman penjajah. Berlanjut di Kongres Pemuda Kedua yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Pertemuan kali ini diselenggarakan di 3 tempat dengan konsentrasi pembahasan yang berbeda. Tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katholike Jongenlingenbond atau di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II kembali berlanjut di Gedung Old Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal yang sama tetapi berbeda di tempat berbeda, yaitu
di gedung Indonesiasche Clubes Huis Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Isi Sumpah Pemuda setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda II ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya W.G. Rudolf Supratman. Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Pertama dalam isi Sumpah Pemuda adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian adalah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Mereka semua ada yang bertindak sebagai panitia hingga pemimpin Kongres. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sugondo Joyo Puspito. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah W.G. Rudolf Supratman. Yang keempat adalah Amir Syarifuddin Harapan. Yang kelima adalah Joko Marsaid. Yang keenam adalah Si Kong Lian. Yang ketujuh adalah Sarmidi. Yang kedelapan adalah Mangun Sarkoro. Yang kesembilan adalah Nona Purnomowulan. Yang ke-10 adalah Johannes Leimena. Yang ke-11 adalah Sekar Maji Maridjan. Yang ke-12 adalah Kartosuwiryo. Yang ke-13 adalah Kasman Singodirmejo. Yang ke-14 adalah Muhammad Roem. Yang ke-15 adalah Adnan Kapau Gani. Itulah sejarah singkat Sumpah Pemuda yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan akan selalu diperingati sampai kapanpun. Mungkin sekian sejarah singkat dari Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat dan semoga jadi wawasan bagi kalian semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, putusan Kongres Pemuda Indonesia, Perapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera Nembon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islami Terbon, Yong Batak, Yong Selbes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia,
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerabatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar-dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa hukum adat, pendidikan, dan kemanuan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita.